Halo, selamat pagi sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya membahas materi tentang posting buku besar dari jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, ini masih merupakan siklus akuntansi perusahaan dagang ya, materi SMA ekonomi kelas 12. Kita mulai dari pengertian dulu. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun atau rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam satu jurnal. Bentuk-bentuk buku besar, yang pertama ada yang berbentuk T. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat sekilas seperti huruf T, di sisi kiri itu disebut debit, kemudian di lengan kanan atau sisi kanan disebut kredit atau K. Jadi D itu debit, K itu kredit. Kemudian tengah-tengahnya diisi nama akun dan nanti diisi juga nomor akun. Jadi sangat sederhana, nanti setiap ada pencatatan yang mempengaruhi kolom debit nanti dicatat di lengan debit sebelah kiri, dan nanti kalau ada pencatatannya di kolom kredit nanti akan dimasukkan ke lengan kiri, lengan kanan yang di kredit seperti ini ya. Jadi yang debit kita kumpulin di debit di lengan kiri, dan yang di kredit kita kumpulin di lengan kanan di kredit, seperti itu pencatatannya. Ini paling cepat digunakan untuk kita melatih pembukuan posting ke buku besar yang untuk mendapatkan saldo lebih cepat. Kemudian yang kedua itu bentuk dua kolom. Nah, bentuk dua kolom, kenapa dikatakan dua kolom? Yang dihitung adalah kolom jumlah atau nominalnya ya. Nah, ini kolom jumlahnya, ini dibagi dua juga sebenarnya ya, dibagi dua juga. Pembatasnya yang di sini ya teman-teman. Nah, di sini yang ke kiri, di sini ke kiri ini debit ya, disingkat D, debit. Jadi terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, jumlah, seperti itu. Jadi jumlahnya yang dihitung dua kolom. Kalau semua kolom dihitung banyak jadinya ya. Kemudian yang di kanan ini ya, dari tanggal ini ke kanan ini dimasukkan ke dalam kredit. Ya, ini kredit, di sini sisi kredit terdiri dari juga tanggal, keterangan, referensi, jumlah, seperti itu. Jadi seperti ini kolomnya. Jadi yang tengah-tengah ini pembatas antara debit dan kredit. Ini dikatakan bentuk dua kolom. Jadi lebih terperinci kalau kita menggunakan posting buku besar menggunakan dua kolom, karena ada keterangannya, ada referensinya. Kalau bentuk T ya kita hanya memasukkan tanggal dan nominal atau jumlah-jumlah saldo-saldo akhir ya. Saldo-saldo jumlah akhir dari masing-masing jurnal khusus itu kita catatkan di sini. Kalau kita menggunakan rekapitulasi, kalau enggak berarti kita akan catat dia per tanggal, seperti itu ya. Ini hampir sama pengerjaannya nanti seperti posting buku besar perusahaan jasa. Kemudian saya lanjutkan ke bentuk tiga kolom. Nah, bentuk tiga kolom itu ya nominalnya debit, kredit, kemudian ada saldo. Ini ya. Pembedanya debit, kredit, ada saldo. Saldonya ini hanya dikasih kode D atau K, debit atau kredit. Kayak gini, saldonya satu. Jadi tanggal, keterangan, referensinya dia digabung, tidak seperti tadi. Kemudian ada debit, kalau dia harus dicatat di debit, ada kredit kalau harus dicatat di kredit. Kemudian disaldokan, saldonya itu hanya satu jumlahnya dan diisi kode debit atau kredit. Sehingga ini dikatakan bentuk tiga kolom. Kemudian yang terakhir itu bentuk 4 kolom. Bentuk yang paling lengkap, yang sering nanti digunakan untuk latihan ya. Terdiri tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian disaldo dibagi juga debit, kredit. Jadi di debit kreditnya di sini tidak seperti yang dua kolom ya. Jadi keterangan, tanggal, referensinya digabung jadi satu, kemudian debit, kredit. Saldonya juga dibagi, sehingga kalau kita hitung 4 kolomnya ya kolom yang berisi nominal atau angka ini yang dihitung. Nah, sekarang kita akan sebelum berlatih kita akan bahas dulu
proses posting ke buku besar. Jadi proses posting dari jurnal khusus ke buku besar apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan latihan mencatat. Kalau tadi kan saya hanya berikan bentuk-bentuk kolomnya saja, teman-teman pasti masih bingung ya bagaimana cara mencatatnya. Nah, sebelum kita melakukan proses pencatatan atau posting istilahnya ya, posting dari jurnal khusus ke buku besar, nah kita harus mempersiapkan yang pertama sumber data. Sumber datanya kita periksa dulu, baik neraca saldo, jurnal khusus, untuk memastikan akun-akun yang ada atau akun-akun yang diperlukan. Dari jurnal khusus itu kita bisa melihat akun-akun apa saja yang dimiliki oleh perusahaan di jurnal khusus itu. Itu yang akan kita persiapkan, karena buku besar itu sejatinya akan memilah akun-akun yang sejenis itu dijadikan satu, sehingga berapapun ada akun di jurnal khususnya, kita akan membuka sekian juga jumlah buku besarnya seperti itu. Jadi kita harus ngecek ini dulu. Kemudian yang kedua, kita membuat kolom buku besar sesuai dengan jumlah akun yang ada. Jadi setelah kita menghitung jumlah akun yang ada di jurnal khusus, maka kita akan menyiapkan kolom buku besarnya. Kemudian yang ketiga, melakukan proses posting data saldo awal dulu. Jadi nanti diperhatikan di soal, kalau di soal itu ada neraca saldo atau neraca awal ya, atau data kekayaan awal itu biasanya ya. Jadi saldo awal, neraca saldo atau neraca awal, data kekayaan awal, itu yang pertama harus kita posting atau kita catat dulu ke buku besarnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau dia debit kita akan debit, kalau kredit kita akan kredit. Nah, setelah saldo awal kita posting, baru kita akan memposting transaksi yang ada di jurnal khusus. Ya, kalau kemarin kita di jasa menggunakan jurnal umum, berarti kita akan memposting di tiap tanggalnya ya, di tiap tanggalnya berurutan. Nanti ada perbedaan juga posting di jurnal khusus. Kemudian yang terakhir yang harus kita persiapkan juga, memposting akun pada jurnal khusus ke buku besar. Jadi setelah kita mengecek, baru kita melakukan kegiatan posting. Baik, biar tidak berlama-lama, kita langsung latihan bagaimana caranya posting jurnal khusus ke buku besar. Nah, kali ini saya akan menggunakan jurnal khusus 4 kolom yang lengkap. Nanti pada lain kesempatan mungkin saya akan buatkan khusus posting jurnal khusus bentuk T ya. Ini yang sulit. Kalau yang bentuk 2 kolom, 3 kolom itu hampir sama pengerjaannya dengan yang 4 kolom. Nah, yang bentuk T ini kadang-kadang kalau kita memang kurang teliti, ini agak menjelimet, bisa-bisa nanti pada penetapan saldonya sering keliru. Nanti akan saya buatkan khusus video cara posting jurnal khusus ke buku besar bentuk T. Nah, untuk kali ini kita akan latihan posting jurnal khusus ke buku besar bentuk 4 kolom. Nah, data yang akan saya gunakan nanti adalah data pada video sebelumnya ya. Data yang ada di video sebelumnya saya sudah membahas jurnal khusus perusahaan dagang, itu ada 4 jurnal khusus dan 1 jurnal umum. Tetapi sebelum kita melakukan proses posting, kita perlu dulu menetapkan kode ya. Kode pada kolom referensi di buku besar. Ini kode ini penting nanti untuk mengetahui sumber data dari mana diambil. Jadi kita buatkan kode dulu. Yang pertama untuk jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian saya pakai kode PJ atau purchase journal. Jadi jurnal pembelian. Boleh disingkat JPEM, boleh ya, karena kolomnya kecil, kita pasti kalau referensi itu kan kolomnya kecil, kita pasti berikan kode dia. JPEM boleh. Nah, ini artinya adalah jurnal pembelian, atau PJ saya pakai purchase journal. Kemudian yang kedua untuk jurnal pengeluaran kas, JKK, jurnal kas keluar. Boleh kita pergunakan referensinya JKK. JKK itu jurnal kas keluar ya, atau jurnal pengeluaran kas sama. Kemudian kita bisa pakai kode CP, Cash Payment Journal, kayak gini ya, boleh. Ya biar keren pakai CP, Cash Payment Journal boleh, atau pakai JKK silahkan. Nanti tergantung format soal. Kalau teman-teman soal objektif ada yang menggunakan kode JKK, itu berarti jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas, seperti itu. Kemudian kode yang ketiga untuk jurnal penjualan ya, jurnal penjualan kita bisa pakai JPENJ
ini kurang J ya, J punch jurnal penjualan seperti itu, atau boleh juga pakai sales journal ya, sales journal SJ, silakan saja. Yang penting kode ini kita konsisten kita gunakan untuk satu paket soal ya. Jadi untuk jurnal penjualannya kita pakai PJ, kemudian untuk jurnal pengeluaran kasnya kita pakai JKK, kan nggak konsisten itu maksudnya. Jadi kalau pakai ini ya konsisten ini, kalau pakai yang di sebelah kanan ini konsisten, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini bisa kita kodekan JKM, jurnal kas masuk, atau bisa kita kodekan dengan CR, cash receipt journal, kayak gitu ya, boleh aja ya. Ini jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir jurnal umum. Jurnal umum atau sering disingkat dengan JU ya, jurnal umum atau general journal. Ini kode yang akan kita pakai nanti pada pengisian kolom referensi. Baik, kita langsung saja latihan. Yang pertama ini ya, saya akan memposting jurnal khusus pembelian dari toko laris periode Januari 2000 ya. Nah, ini jurnal pembelian yang sudah selesai dikerjakan, kemudian sudah direkap. Saya akan menggunakan rekapitulasinya saja ya. Kemarin saya membahas rekapitulasi jurnal khusus. Nah, manfaatnya selain mengecek kebenaran dari penyusunan atau pembuatan jurnal pembelian ini, juga mempermudah saat kita melakukan posting ke ke buku besar. Jadi dengan kita merekapitulasi jurnal khusus seperti ini, rekapitulasi jurnal pembelian, maka kita cukup mengambil rekapitulasinya ini untuk kita postingkan ke buku besarnya, seperti itu ya. Jadi yang ini jurnal khusus pembelian yang di atasnya ini kita bisa abaikan, kita bisa tutup, kecuali nanti ada hal-hal yang penting yang perlu kita ambil datanya, baru kita buka jurnal pembeliannya. Tetapi kalau sudah cukup tercover dengan rekapitulasi jurnal pembeliannya, maka ini saja yang akan kita gunakan ya, seperti itu ya. Beda di jurnal umum kemarin perusahaan jasa, kita tidak membuat rekapitulasinya sehingga kita akan memasukkan per tanggal kegiatan atau per tanggal transaksi. Nah, ini saya akan hilangkan jurnal pembeliannya, saya akan tampilkan jurnal rekapitulasi jurnal pembelian saja. Jadi ini yang kita pakai ya. Ya, ini yang akan kita pakai. Ini yang akan kita buatkan atau kita posting ke buku besar. Nah, sesuai dengan tata caranya tadi, yang pertama kita akan ngecek dulu berapa akun yang ada di jurnal khusus ini. Berdasarkan hasil rekapitulasi jurnal pembelian ini, kita bisa mengidentifikasi akun-akun yang muncul di jurnal pembelian ini. Kita lihat ada berapa akun yang muncul di jurnal pembelian ini. Ya, ada 3 akun yang muncul di jurnal pembelian berdasarkan rekapitulasinya. Yang pertama akun pembelian, yang kedua akun perlengkapan, dan yang ketiga akun utang. Maka dari jurnal pembelian ini kita akan menyiapkan 3 buku besar. 1 buku besar untuk pembelian, 2 buku besar untuk perlengkapan, dan 3 buku besar untuk utang. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, maka kita akan membuat kolom. Baik, kita membuat kolom dulu ya teman-teman. Nah, ini kolomnya kita pergunakan buku besar 4 kolom. Seperti ini saja. Nah, kemudian karena ini buku besar yang pertama, kita lengkapi identitasnya dulu ya teman-teman. Jadi toko laris buku besar periode Januari 2000. Kemudian di sebelah kirinya kita isi nama buku besar, dan di sebelah kanannya kita isi kode akunnya ya. Kita masukkan karena ini pembelian. Jadi boleh nggak runut ya, yang penting kodenya kita tampilkan. Jadi karena kita ketemu pembelian yang pertama, ini pembelian ini ya. Sumber pembelian ini coba saya tampilkan dengan bentuk kayak gini ya. Nah, pembelian yang ini teman-teman, kita akan tuliskan di sini pembelian. Kemudian kodenya yang ini kita akan tuliskan di sini sebagai kode sehingga tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ya, udah ya. Nah, setelah kita lengkapi kolomnya, sudah ada identitas, sudah ada nama kolom, dan kode sudah kita isi, maka kita mulai memposting. Tanggal yang akan kita masukkan adalah tanggal terakhir di bulan ini. Karena ini periodenya Januari 2000, maka kita akan pakai 31 Januari. Kenapa? Karena
logikanya kita melakukan rekapitulasi itu biasanya di akhir bulan atau di akhir periode, tergantung perusahaan ya, bisa menggunakan akhir periode atau bisa menggunakan akhir bulan untuk merekap, sehingga kita pergunakan tanggalnya di akhir bulan. Nah, itu perbedaannya antara posting buku besar di perusahaan jasa dengan yang di dagang. Kalau di jasa karena sumbernya jurnal umum dan kita tidak merekap, maka tanggalnya akan kita masukkan sesuai dengan tanggal transaksi. Itu ya teman-teman. Tetapi karena kita menggunakan rekapitulasi jurnal khusus, maka tanggal yang akan kita gunakan adalah tanggal terakhir di bulan ini. Kita anggap rekapitulasinya adalah di akhir bulan. Maka tanggalnya kita pakai tanggal 31 Januari. Tanggal 31 Januari. Nah, keterangannya apa? Kita masukkan saja ini ya, pembelian keterangannya. Atau kita pergunakan ini, datanya diambil dari rekapitulasi jurnal pembelian. Kalau cukup ya, kita bisa menggunakan pembelian atau kita bisa menggunakan rekapitulasi jurnal khusus pembelian. Seperti ini, rekapitulasi jurnal pembelian. Karena ini datanya kita ambil dari rekapitulasi jurnal pembelian. Nah, kemudian referensinya seperti kode yang tadi saya berikan, itu ya, jurnal pembelian itu adalah apa? Purchasing ya, purchasing journal, PJ ya. Betul ya. Ya, PJ, purchase journal. Nah, ini 01 ini apa? 01 ini adalah halaman jurnal yang di sini teman-teman ya. Halaman jurnal 01 kita masukkan 01, kemudian PJ-nya adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Seperti itu ya, PJ. Boleh pakai jurnal pembelian JPEM 01 boleh. Yang penting konsisten ya. Referensi sudah. Nah, kemudian yang dimasukkan sekarang yang mana nilainya atau satuan uangnya. Nah, ini pembelian di sini ya, di debit, ini debit ya, debit pembelian, debit jumlahnya 100, ini dia 100, maka ini kita masukkan ke debit sini teman-teman. Ya, kita postingkan sini, debit 1.100.000 sejumlah uangnya, kita tidak mengurangi, dan posisinya tetap kalau debit kita catat di debit. Kemudian baru disaldokan, saldonya di mana dicatat? Saldonya kita catat di debit ya teman-teman, saldo awalnya debit. Nah, nanti proses pensaldoan ini kalau teman-teman masih bingung, nanti silakan saja lihat video saya sebelumnya tentang proses posting jurnal umum perusahaan jasa ke buku besar. Di sana saya berikan bagaimana cara membuat saldo ya. Kenapa saldonya debit, kenapa saldonya kredit, di video tersebut sudah saya bahas, silakan disimak di sana ya. Kemudian yang lainnya kita coret datar. Sudah ya teman-teman. Jadi pembelian ini sudah kita posting. Nah, selanjutnya kita lanjutkan posting perlengkapan yang ini ya, perlengkapan. Nah, ini kan buku besarnya buku besar pembelian. Jadi kita nggak bisa gabung di sini, berarti kita harus buatkan kolom baru. Kita buatkan kolom baru ya teman-teman, seperti ini. Karena dia belum ada. Nah, kita lengkapi juga identitas, kemudian nama akunnya, perlengkapan di sini kita pindahkan seperti tadi, perlengkapan kita tulis ini, kodenya kita masukkan di sini 114, maaf. Nah, sekarang kita posting, tanggalnya kita pakai 31 Januari, keterangannya jurnal khusus pembelian saya pakai rekapitulasi jurnal khusus pembelian seperti ini ya. Nah, referensinya tetap purchasing journal PJ 01 ya. Purchase Journal 01 kayak gini, PJ atau jurnal pembelian 01 JPEM. Nah, nilai yang dimasukkan adalah nilai 100.000. Di mana? Ini kan debit dia ya, ini kolom debit dia, debit di sini. Yang ini kita masukkan ke sini. Oke, kita posting. Udah. Nah, saldonya ya saldo debit. Oke, yang lainnya coret datar. Udah. Itu saja ya, mudah karena sudah kita bikin rekapitulasinya. Berikutnya kita akan posting ini hutang dagang, kita buatkan dulu kolomnya. Oke, kolomnya seperti ini juga. Kemudian kita lengkapi kolomnya dan nama akun kita masukkan serta kodenya, hutang dagang dengan kode 211 sudah. Tanggalnya kita pakai 31 Januari, keterangannya jurnal khusus pembelian atau rekapitulasi jurnal khusus pembelian. Referensinya PJ01 Purchase Journal halaman pertama, tetap ya halaman pertama ini ya.
Kemudian kita catat di mana dia debit apa kredit. Nah, kita lihat utang dagang ini ada di kredit. Ini di kredit sebesar 1.200.000. Maka ini kita akan catatnya ke sini ya, teman-teman. Udah, kita catat ke sana. Kemudian saldonya saldo kredit 1.200.000, yang lainnya coret daftar. Ya, seperti itu. Gampang sekali teman-teman di sini kalau kita sudah membuat rekapitulasi jurnal pembelian. Nah, untuk saldonya kembali lagi saya ingatkan, silakan lihat video saya sebelumnya, cara posting jurnal umum ke buku besar perusahaan jasa. Di sana saya sudah jelaskan kapan dia akan masuk ke saldo debit, kapan dia akan masuk ke saldo kredit. Nah, setelah kita melakukan proses posting hasil dari rekapitulasi jurnal pembelian ini, kita sudah posting semua di 3 akun ini, berarti proses posting untuk jurnal pembelian sudah selesai teman-teman ya. Jadi gampang, jadi kita tidak usah melihat lagi tanggal-tanggal yang banyak. Itu kalau kita lihat di jurnal khususnya sendiri tanggalnya bisa lebih dari ini, tapi kalau sudah kita bikin rekap cukup kita ambil ininya saja. Nah, sekarang saya akan berikan lagi satu contoh untuk hasil dari jurnal khusus pengeluaran kas ya, JKK ya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini dia jurnal khusus pengeluaran kas atau JKK ini. Seperti ini jurnal khususnya sudah selesai. Ada beberapa transaksi, ada 6 transaksi di sini, ada 6 tanggal kejadian. Ini sudah dicatat. Ini kolomnya agak kecil, nominalnya lewat-lewat semua ya. Nah, kemudian dari jurnal khusus pengeluaran kas ini saya juga sudah buatkan rekapitulasinya. Ini rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, yang akan kita gunakan dalam proses posting cukup rekapitulasi ini saja. Ya, teman-teman ya. Jadi cara rekapitulasinya silahkan lihat video saya sebelumnya, juga sudah ada bagaimana cara membuat rekapitulasi. Baik, ini saya akan hilangkan jurnal khusus pengeluaran kasnya, saya akan tampilkan rekapitulasinya saja. Seperti ini teman-teman ya. Ini saya akan gunakan. Nah, sekarang kita akan lihat ada berapa akun yang diperlukan buku besar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari jurnal khusus pengeluaran kas ini kita akan memerlukan 6 buku besar. Buku besar utang, pembelian, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, kas, dan potongan pembelian. Ada 6 yang kita perlukan ya. Baik, kita posting mulai dari yang pertama dulu, yang di debit dulu ya. Debit utang dagang ya. Nah, ini utang dagang. Nah, utang dagang sebelumnya kita sudah buat pada saat kita memposting jurnal khusus pembelian kan. Pada saat memposting jurnal khusus pembelian kita sudah buka buku besar utang dagang. Maka kita tinggal mengambil itu saja, tidak boleh bikin lagi karena ini sejenis, utang dagang ini sama ya, sama. Jadi kita tidak membuka buku besar baru lagi, cukup kita membuka utang dagang yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi seperti ini adalah kondisi pada saat kita melakukan posting jurnal pembelian kan, seperti ini. Ini adalah rekapitulasi jurnal pembelian, purchase jurnal halaman 1, ada data di kredit 1.200.000 dan saldo di kredit 1.200.000. Nah, sekarang kita lanjutkan memposting yang ini, teman-teman ya, yang ini. Utang yang ini. Oke, ini yang akan kita posting. Tanggal yang kita gunakan tetap tanggal 31 Januari karena rekapitulasi kita bikin di akhir bulan. 31 Januari sudah. Kemudian keterangannya kita pakai keterangan rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas atau saya singkat rekapitulasi JKK. Tergantung besarnya kolom keterangan ya. Atau bisa ini yang jelas jurnal pengeluaran kas itu ya keterangannya. Jurnal pengeluaran kas boleh. Atau karena saya ngambilnya dari rekapitulasinya sendiri, berarti saya isi keterangannya rekapitulasi. Kalau kita ngambil dari jurnal pengeluaran kasnya langsung ya kita tuliskan di sini jurnal pengeluaran kas kayak gitu. Nah, saya ambil dari rekapitulasinya maka saya tuliskan rekapitulasi JKK. Yang ini saya masukkan rekapitulasi jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Kemudian referensinya apa? Ya, referensinya kita pakai ini cash payment ya. Cash payment kan tadi singkatannya cash payment journal ya, cash payment journal atau jurnal kas keluar. Saya pakai cash payment halaman 01 yang di sini ya, halaman 01 udah. Nah, data yang kita masukkan yang mana? Yang kita masukkan yang ini. Yang ini kita masukkan di sebelah debit karena dia ada di debit, maka kita catat di debit di sini ya teman-teman. Nah,
Nah, ini debit 1.100.000. Udah. Nah, saldonya bagaimana sekarang? Sebelumnya ada saldo kredit 1.200.000, kemudian ada transaksi di debit sebesar 1.100.000, maka masih ada sisa lagi, ya lagi 100.000 di kredit. Seperti itu teman-teman ya. Masih ada saldo atau sisa di kredit 100.000, yang lainnya coret datar. Ya seperti itu. Jadi tinggal melanjutkan saja kalau buku besarnya sudah ada. Kalau belum kita buka baru. Gitu ya. Nah, ini untuk utang sudah kita posting. Sekarang kita akan posting untuk pembelian. Kita buatkan dulu. Nah, ini tadi pada saat posting jurnal khusus pembelian kita juga sudah membuka buku besar pembelian. Ini sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tidak buat baru lagi ya. Nah, ini kondisi dari buku besar pembelian setelah kita melakukan posting dari jurnal pembelian sendiri. Ada tanggal, ada rekapitulasi jurnal khusus pembelian, purchase jurnal, halaman 1, debit dan saldo debit. Nah, sekarang baru kita posting pembelian yang ini teman-teman ya. Yang ini kita posting ke sini, tanggal kita pakai 31 Januari, akhir bulan ini. Kemudian keterangannya adalah rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas, atau saya singkat rekapitulasi JKK. Ini rekapitulasi JKK. Nah, referensinya apa? Saya pakai cash payment journal CP ya, CP cash payment journal 01, CP 01. 01 itu artinya halaman pertama, yang itu ya teman-teman. Nah, data yang kita masukkan yang ini ya, 300.000 ini di debit, berarti kita catatnya di sini teman-teman. Kita catat di debit di sini. Oke, kita catat 300.000. Nah, kita saldokan sekarang. Sebelumnya debit ada 1.100.000 saldonya. Nah, kemudian ada lagi di debit, berarti kita jumlah yang sama ya. 1.100.000 ditambah 300 menjadi 1.400.000. Yang lainnya dicoret datar. Jadi gampang karena kita sudah bikin rekapitulasi. Yang penting pada saat mensaldokan teman-teman tidak bingung. Itu saja. Nah, pembelian kita sudah posting ke buku besar. Saya kasih lagi satu contoh posting yang ini ya, beban angkut pembelian. Saya akan posting beban angkut pembelian. Ini sudah selesai teman-teman. Kita perlukan buku besar beban angkut pembelian. Nah, sebelumnya kita sudah buka apa belum? Di jurnal khusus pembelian ada enggak beban angkut pembelian tadi? Enggak kan? Enggak ada ya. Karena tidak ada, maka kita bikin buku besar baru seperti ini, masih kosong. Itu ya, itu bedanya. Kalau sudah pernah dibuat pada sebelumnya, ya kita pergunakan itu kalau sudah ada. Tapi kalau belum kita bikin baru itu ya. Nah, di sini beban angkut pembelian karena belum ada, kita buat baru, kita lengkapi termasuk nama akun dan kode. Nama akun beban angkut pembelian, kodenya 514 seperti ini. Baru kita posting dari tanggal 31 Januari. Keterangannya kita masukkan apa? Rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas atau rekapitulasi JKK, jurnal kas keluar. Seperti ini. Kemudian kolom referensinya kita masukkan apa? Cash payment journal 01 ya, CP01 ini, CP01 halaman 01 yang ini. Ini singkatan atau kode dari rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, atau bisa pakai JKK ya. Nah, dicatat yang mana datanya? Yang kita catat yang ini teman-teman ya, yang ini kita catat karena ini di debit ya, kita catatnya di sini juga. Ini kita masukkan ke sini teman-teman ya. Oke, kita masukkan 100.000. Nah, saldonya ya langsung ikut ke debit karena ini saldo awal. Yang lainnya kosong. Nah, seperti itu seterusnya sampai semua akun yang ada di masing-masing rekapitulasi jurnal khusus itu terposting ke buku besar. Ya, jelaskan teman-teman ya. Jadi tetap kalau buku besarnya sudah pernah dikerjakan, sudah ada, pergunakan itu, tinggal lanjutin. Nah, kalau belum ada atau statusnya masih baru, kita buatin, kita posting seperti ini. Dan lakukan itu terus sampai semua data yang ada di rekapitulasi jurnal khususnya itu ya, itu terposting semua. Termasuk juga jurnal umumnya kalau ada. Nah, gampang ya. Baik teman-teman, sebagai bahan latihan nanti di rumah, silakan ini dilanjutkan ya. Saya masih belum bahas yang keempat ini, beban angkut penjualan, silakan diposting. Kasnya silakan diposting, potongan pembeliannya juga silakan diposting.
nanti diposting semua ya, karena ini ada kaitannya dengan materi berikutnya, yaitu neraca saldo. Kalau ini tidak diselesaikan, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke neraca saldo. Maka ini wajib diselesaikan. Teman-teman silakan lanjutkan posting selanjutnya setelah rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas. Ya, ini silakan di screenshot. Ini dilanjutkan, yang ini beban akut penjualan, kas, lanjutkan, potongan, lanjutkan. Kemudian saya tambahkan lagi, oke, yang ini teman-teman. Nah, ini lanjutkan jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan ini ya, kodenya tadi sudah saya berikan, sales journal ya. Nah, ini silakan, ini juga diposting ke buku besar, teman-teman bisa pergunakan. Ini rekapitulasinya juga sudah ada. Kemudian yang ini juga nanti silakan di screenshot ya. Yang ini juga, ini jurnal khusus penerimaan kas, silakan di screenshot, silakan diposting ke buku besar. Ini rekapitulasinya juga sudah ada, silakan tinggal diposting saja. Dan yang terakhir ini ya teman-teman, jurnal umumnya juga ikut diposting, juga sudah dibuatkan rekapitulasinya. Ini jurnal umumnya. Ini rekapitulasinya, berarti rekapitulasi sudah ada, nanti tanggalnya kita pakai akhir bulan Januari 2000 seperti itu. Ya, teman-teman silakan nanti itu di screenshot, dikerjakan. Apabila ada permasalahan atau kendala yang dihadapi, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar video YouTube saya ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa video saya ini di like, di share sebagai bahan referensi pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Dan bagi yang belum subscribe, dimohon partisipasinya untuk mensubscribe video saya demi pengembangan video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semangat pagi.